suka dengan diperlihatkannya keempat anak kecil bernama Sai, Noi, dan George dan juga Ting pergi menelusuri jalanan hutan. Sampailah mereka ke lokasi tujuan, tepatnya di sekitaran gubuk tua. Noi terlihat ketakutan mengeluhkan kepada George sebaiknya mereka pulang saja. Namun George malah menertawakan Noi. Lantas George pun menceritakan kisah mengerikan tentang gubuk yang berada di sekitaran mereka. Di sana terdapat arwah seorang wanita bernama Nual. Siapa saja yang datang malam-malam ke gubuk tua itu dipastikan tak akan pernah menghirup udara segar lagi. Sontak saja, Noi semakin ketakutan, namun George tertawa sembari mengatakan hantu Nual hanyalah cerita belaka. Sehingga tak ada yang perlu mereka takutkan. Lalu George meminta permainan petak umpet dimulai, di mana Ting mendapat giliran jaga dan George dan kawan-kawan pun menyembunyikan diri. Supaya tidak ditemukan oleh Ting, Sai mengajak Noi pergi memasuki gubuk, lalu Sai pun mengarahkan Noi bersembunyi di pojokan. Sementara Sai akan masuk kamar yang ada di gubuk. Lalu perhatian Sai tertuju pada kotak, membuatnya terus mendekati benda tersebut. Saat melihat isi kotak kosong, Sai merasa lega. Tanpa Sai sadari, tepat di belakangnya terdapat sesuatu yang melayang. Kini, Sai telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang berparas rupawan. Saat bangun tidur, Sai merapikan kamar dan juga dirinya. Selesai berbenah, Sai pun berangkat kerja. Kemudian, Sai bertemu dengan George yang juga dinas di rumah sakit, sehingga mereka berangkat bersama-sama. Selama di perjalanan, tak henti-hentinya George mengusili Sai. Setibanya di rumah sakit, Sai heran mengapa Dokter Meta dan Mon tak ada di sana. Menurut George, mungkin saja keduanya pergi ke Bangkok karena Bangkok terjadi pertempuran besar. Dirasa bakal tak ada pasien, George pun mengajak Sai jalan-jalan, namun Sai tak mau, dia memilih tetap berada di rumah sakit. Tak berapa lama, pasien datang, segera keduanya pun memberikan perawatan. Di kesempatan itu, Bibi Kamlai menggosip, selama beberapa hari ini, banyak hewan ternak warga yang bermatian. Semua hewan mati mengenaskan, di mana isi perut mereka dilahap. Mendengar hal itu, Sai menjadi gelisah. Di malam hari, Sai mendapat penglihatan yang mengerikan. Saat pagi tersadar, Sai kaget jendela yang sudah dia kunci terbuka lebar. Kondisi tempat tidurnya kacau balau, parahnya lagi banyak sekali bercak darah terdapat di kasurnya. Lalu Sai yang mengingat kejadian mengerikan di kamarnya duduk termenung. George yang melihat Sai berusaha membuyarkan lamunannya. Tak terasa malam tiba, suasana gelap di sana membuat George cemas. Sehingga George mengajak Sai pulang, namun Sai tak mau meminta George pulang sendirian. Tak berapa lama mereka melihat ada obor, lantas George dan Sai pun menyembunyikan diri mereka. Lalu keduanya terus memperhatikan siapa orang yang membawa obor tersebut. Lama-kelamaan wajah si pembawa obor semakin terlihat jelas. Ternyata pria itu adalah Noi, teman masa kecil George maupun Sai. Lalu Sai segera memeluk Noi dengan erat. Melihat wanita pujaannya begitu lengket dengan Noi, membuat George merasa cemburu. Kemudian Noi pun menyapa dan juga George membalasnya dengan senyuman. Rupanya Noi tak pergi sendirian, dia mengajak rombongan pemburu Krasue. Kemudian kepala pemburu bernama Ted menjelaskan mereka datang dari Salaya. Di kesempatan itu Ted menceritakan kalau Krasue menyebabkan keresahan bagi warga. Awalnya Krasue menyerang hewan ternak warga, bila dibiarkan Krasue akan mengincar manusia. Wabah Krasue bisa merebak kemana-mana dikarenakan desa terlalu lambat dalam melakukan penanganan. Untuk itu, Ted and the Gang akan mengambil alih tugas dan tak bisa desa kerjakan. Lalu Ted pun menambahkan keterangan cara Krasue menyebarkan virusnya. Mendengar hal itu, Ted dan kawan-kawan memperlihatkan kepala Krasue yang sudah mereka bunuh. Menyaksikan potongan kepala tersebut membuat warga merasa ngeri. Lalu Ted meminta mereka dibiarkan tinggal di desa sebagai ganti dari membunuh Krasue. Lagi-lagi, Pan menentang bahwa desanya tak ada wabah Krasue. Setelah itu, Sai membawa serantang makanan untuk Noi. Sai tahu Noi telah melakukan perjalanan jauh dari Bangkok menuju desa. Tak berapa lama, George dan Ting datang menyapa Noi, lalu George pun menyerahkan perlengkapan Noi untuk mandi. Kemudian Pan datang meminta George membawa Sai pulang ke rumah, sehingga George dan kawan-kawan pergi meninggalkan rumah sakit. Sementara Pan heran mengapa Noi membawa Ted and the Gang ke desa. Ternyata Noi yang tak punya siapa-siapa di Bangkok
memutuskan kembali ke desa melalui bantuan Ted, barulah Noi berkesempatan balik ke desa. Namun, Pan tak suka cara Noi pulang dengan mengaku bahwa di desa terdapat Krasue. Keesokan paginya saat terbangun, Sai panik melihat banyak sekali darah di tempat tidurnya. Anehnya lagi di area dada Sai dipenuhi dengan luka. Sementara para warga melihat ternak mereka banyak yang mati dalam kondisi mengenaskan. Sedangkan George sedang melakukan latihan menembak. Kemudian datanglah Noi bersama Sai menemui George. Di kesempatan itu, Noi memarahi George yang ikut kegiatan Ted and the Gang memburu Krasue. Noi curiga ada maksud lain di balik perburuan yang dilakukan oleh Ted, sehingga Noi menyarankan George keluar dari barisan Ted. Setelah mengatakan itu, George pergi meninggalkan Noi dan kawan-kawan. Kemudian Noi di rumah sakit sedang mempelajari kasus kematian yang terjadi di desa. Dia ingin membuktikan secara saintis bahwa Krasue sama sekali tidak ada. Malam hari telah tiba. Tampak Sai memakai salep untuk mengobati luka yang ada di tubuhnya. Tak berapa lama, terdengar suara George yang memanggil Sai, sehingga Sai bergegas menutupi tubuhnya dan dia pun menemui George. Lalu George meminta Sai untuk mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Malam ini George bersama Ted and the Gang akan berburu Krasue lagi. Tak lama setelah George pergi, Sai merintih kesakitan karena lehernya akan terlepas dari tubuhnya. Sementara Ting yang sedang terlelap sadar kalau bayinya Dung sudah tak lagi di tempat tidur. Dari situ Ting sadar anaknya Dung telah menghilang, lantas Ting segera membangunkan sang suami untuk mencari bayi mereka. Ternyata bayi Dung ada bersama Sai, kemudian Ted dan kawan-kawan menghujani tembakan pada Sai. Mendadak, Sai telah menghilang dari pandangan, sedang bayi Dum masih sehat walafiat membuat Ting sekeluarga lega. Kemudian, Noi yang sedang menggali tak sengaja melihat Krasue terbang ke rumah Sai, sehingga Noi pun segera mengikuti kemana Krasue pergi. Saat melihat Krasue terpasang kembali ke tubuh Sai, membuat Noi kaget hingga dia terjatuh dari tangga. Dan keesokan paginya, Sai tiba di rumah sakit merasa kecewa karena Noi tak berada di sana. Sai mengira Noi tak mau lagi bertemu dengannya yang seorang Krasue. Dalam kepedihannya, Sai terus-menerus menangisi Noi. Tanpa Sai sadari, dia diperhatikan oleh George. Lantas George kecewa, sebegitunya Noi terhadap Sai dan dia memilih pergi. Kemudian, Noi yang tertidur di kuil dibangunkan oleh biksu. Tak berapa lama, Noi terbangun langsung menanyakan tentang Krasue kepada biksu. Lalu biksu menjelaskan, Krasue tak menyakiti manusia. Sejak dahulu kala, Krasue adalah iblis yang telah hidup bersama manusia. Mendengar hal itu, biksu menasehati Noi bahwasanya Noi harus percaya apa yang dilihat dan melakukan sesuatu sesuai dengan kata hati. Malam hari tiba, Sai merasa sakit yang luar biasa karena kepalanya mau terlepas dari lehernya. Tampak Noi telah menyiapkan makanan untuk Sai. Tak berapa lama Sai mencium ada bau hewan. Kemudian Sai pun segera mengambil semua hewan yang telah disajikan untuknya. Keesokan paginya, Sai tiba di rumah sakit terlihat sangat bahagia sebab sang pujaan hati ada di hadapannya. Terjadilah adegan baper-baperan antara kedua insan. Keesokan harinya, Noi dan Sai duduk santuy sambil mengobrol. Di kesempatan itu, Sai menceritakan kalau dia dulunya sangat membenci katak yang jorok dan menjijaikan. Sialnya, sekarang Sai lah yang menjadi katak. Mendengar hal itu, Noi menguatkan Sai harus lebih bersabar menjalani kehidupan beratnya. Malam telah tiba, seperti biasa Noi telah mempersiapkan hewan ternak untuk disantap oleh Sai. Setiap malam, pekerjaan itu Noi lakukan supaya Sai tak perlu keluar mencari makanan. Sehingga identitas Sai sebagai Krasue tak akan diketahui oleh warga termasuk para pemburu. Akibatnya, tim pemburu mengalami kebuntuan. Selama sebulan mencari, mereka tak kunjung menemukan Krasue. Kemudian Noi pun meneliti tentang herbal Krasue. Dia mendapat pengetahuan itu dari biksu. Berdasarkan cerita biksu, Krasue harus membayar hutang dari banyak kehidupannya sehingga Krasue hidupnya selalu bersembunyi. Untuk mencegah tubuh Krasue bertransformasi, mereka memakan tanaman yang disebut herbal Krasue. Masalahnya, si biksu belum pernah melihat herbal Krasue dan keesokan paginya Noi memeriksa pasien bernama Keo.
Selagi Noi mengobrol dengan Keo, Sai terus memperhatikannya. Setelah itu, Noi meminta Sai melakukan perawatan pada Keo. Tak berapa lama, George datang menuangkan jus buah untuk Sai, lantas Sai meminum jus tersebut dan tak menghabiskannya. Lalu, Sai meletakkan sisa minumannya di meja, kemudian George memberitahukan kalau nanti malam mereka akan melakukan perburuan besar. Makanya, George meminta Sai menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Selagi keduanya berbicara, Keo yang haus pun memperhatikan gelas milik Sai. Ternyata Keo benaran meminum jus bekas Sai, membuatnya menjadi kerasue pada malam harinya. Keributan itu terdengar sampai ke telinga Ted and the gang, sehingga mereka mampir ke rumah Keo. Lantas Ted mengeluarkan bangkai cicak untuk memancing Keo. Benar saja, Keo terpancing segera dimanfaatkan oleh Ted. Dirasa sudah cukup melukai Keo, Ted memerintahkan anggotanya menghujani kerasue dengan tembakan. Setelah itu, Ted mencopot jantung Keo yang membuatnya tewas seketika. Keesokan paginya, acara pemakaman Keo berlangsung. Terlihat kedua orang tua Keo syok atas peristiwa yang menimpa anaknya. Sehingga malam harinya, Ted bersama anggotanya mengintai rumah Sai. Tentunya hal itu diprotes oleh George. Tak berapa lama terlihat Sai bersama Noi pergi menelusuri hutan. Tanpa keduanya sadari, Ted dan kawan-kawan sedang mengikuti mereka. Lalu sepasang kekasih mengunjungi hutan yang terdapat herbal kerasue. Lantas Sai pun mencoba memakan herbal kerasue. Benar saja, Sai dapat merasakan tubuhnya semakin membaik. Kemudian kedua insan mengumpulkan herbal kerasue. Setelah itu kedua insan larut dalam keromantisan mereka. Tak berapa lama, George datang langsung memberikan tampolan pada Noi karena George sangat tak suka Noi terlalu dekat dengan Sai. Sai yang berlari ke dalam gubuk segera mendekati kotak. Di situ Sai terbayang bagaimana dia bisa menjadi kerasue. Saat kecil, Nual dengan bentuk kerasuenya menurunkan kutukan pada Sai. Kemudian Ted and the gang pun tiba di dalam gubuk melihat kepala Sai sudah terpisah dari tubuhnya. Lalu Ted dan kawan-kawan mencoba berjalan perlahan-lahan mencari keberadaan Sai. Satu persatu orang-orangnya Ted dibantai oleh Sai. Saat Ted hendak menyerang Sai, George mencoba menghentikannya. Namun George kalah kuat, jatuh terhempas hingga pingsan. Dan pagi menjelang, Noi dan Sai kembali ke rumah masing-masing. Malam harinya, Ted membawa rombongan ke rumah Sai. Di sana Ted mengatakan Sai adalah seorang kerasue. Namun sang ayah tak percaya, memanggil putrinya. Sai yang tengah kesakitan pun mencari herbal ke sana kemari. Kemudian Sai memperlihatkan diri pada warga. Tampak Sai yang sudah mengkonsumsi obat tak menunjukkan gejala seorang kerasue. Sementara, Noi yang pergi ke hutan syok melihat herbal kerasue hangus terbakar, sehingga Noi jadi histeris. Tanpa obat itu penelitiannya sia-sia. Tak ada jalan lain, Noi mengajak Sai kabur ke Bangkok, cuma itu satu-satunya cara menghindari Ted yang haus darah. Mereka akan ketemu di hutan di waktu matahari terbenam untuk pergi ke Bangkok bersama-sama. Kemudian Sai menemui George di rumahnya. Di kesempatan itu George jujur, dia tahu sejak lama kalau Sai seorang kerasue. Lalu, Sai pun memeluk George untuk menenangkan Besti yang menyukainya. Sementara Noi pamit kepada biksu kalau dia mau ke Bangkok. Kemudian Sai pun mengemasi barang-barangnya. Sialnya, Sai tak bisa pergi ke lokasi janjian sebab sang ayah membawanya menonton layar tancap. Tujuan sang ayah agar warga tak memfitnah Sai sebagai kerasue. Karena Sai tak mengkonsumsi herbal, dirinya pun berubah menjadi kerasue, sehingga terjadilah kepanikan antara warga. George yang dipanas-panasi oleh Ted bertransformasi menjadi kerahang. Dalam sekejap, George berhasil menangkap kepala Sai. Noi pun mencoba mengingatkan George bahwa kerasue itu adalah Sai. Tak berapa lama, Ted muncul di arena, lantas perhatian George tertuju pada Ted. Terjadilah pertarungan sengit antara dua kerahang. Sementara George mati di tangan Ted. Selesai berurusan dengan George, Ted balik mengejar Noi yang membawa tubuh Sai. Tak mau kekasihnya dilukai, Sai melakukan pertarungan dengan Ted di udara.
Untungnya, biksu datang tepat waktu, menghujani tembakan ke arah Ted hingga tewas. Lalu biksu memberitahukan jalan Noi dan Sai bisa kabur ke Bangkok. Berdasarkan arahan biksu, Noi membawa tubuh Sai. Sementara warga mengikuti kemana Noi melangkah. Setibanya di tujuan, Noi meletakkan tubuh Sai di atas perahu, kemudian Noi melihat Sai dengan uraian air mata. Lantas Sai mencoba menghibur Noi yang tengah bersedih. Setelah itu, Sai pun melepaskan ikatan tali agar perahu bisa berlayar. Di kesempatan itu, Noi meminta maaf tak bisa menepati janji untuk menyembuhkan Sai dari penyakit kerasue. Naasnya, kepala Sai terkena tembakan dari warga. Menyaksikan hal itu, Noi tak rela berlari meninggalkan perahu. Dalam kesedihannya, Noi teringat akan kenangan mereka sedari kecil hingga dewasa. Kala itu, Noi berjanji akan membawa Sai dan Gert mengelilingi kota Bangkok. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Nantikan terus ya cerita film lainnya. Pokoknya jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe kalau kamu suka dengan video seperti ini. Share juga ke teman-teman kalian. Oke lah, see you the next video and bye-bye.